Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan karya kami yang telah dikembangkan dan didiskusikan dengan judul Tinkerbell. Sebelum kami mempresentasikan karya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Yohanis Seprini, NPM 210711478. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman saya yaitu Arthur Rossi dengan NPM 210711562. Untuk penjelasan perkembangan karya kami akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kerjasama adalah suatu perorangan atau kelompok guna tercapainya tujuan bersama. Pada hakikatnya, manusia tidak bisa sendiri sehingga membutuhkan orang lain. Kerjasama dapat berlangsung jika yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan sehingga tercapainya tujuan bersama. Tujuan kerjasama ini yaitu mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan semangat persatuan, dapat memperingan dan mempercepat dalam tujuan bersama, melatih diri untuk menghargai orang lain, juga munculnya semangat kerja yang tinggi. Dalam permainan yang kami kembangkan, yaitu Jenga, permainan yang mengasah otak dan dimainkan oleh beberapa pemain, di mana pun berada baik di sekolah maupun di kafe dengan hukuman mencemong wajah pemain yang kalah. Permain yang kami kembangkan menghasilkan yaitu Tinkerbell, permainan dengan kombinasi edukasi yang dapat merubah cara belajar yang monoton, yang terasa membosankan dan melelahkan menjadi seru dan menyenangkan. Dengan era modern ini, semua aktivitas selalu mengandalkan teknologi, baik pekerjaan rumah, sekolah, ataupun lingkungan di sekitar, terutama dalam sistem pembelajaran yang sekarang menggunakan digital, yang mengakibatkan timbulnya rasa bosan dan melelahkan, juga berdampaknya pada minimnya bersosialisasi dalam kehidupan. Sehingga kami berpikir bagaimana mengembangkan permainan ini dengan sistem edukasi yang dapat terjadinya sosialisasi secara tidak langsung. Sasaran kami yaitu pelajar tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dan atau madrasah sanawiyah atau MTS sederajat. Dengan metode pembelajaran, tumbuhnya belajar siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan sambil bermain sehingga muncul perasaan senang, gembira, dan tidak membosankan. Pada usia pelajar SMP atau MTS sederajat dalam permainan ini dapat melatih seseorang menjadi lebih teliti dan berhati-hati dalam memecahkan dan mengambil keputusan pada suatu masalah, membangun kemampuan fisik, mengasah kreativitas, motorik, logika, dan tentunya menjalin interpersonal karena permainan ini dimainkan lebih dari satu orang. Tinkerbell, permainan Jenga yang kami kembangkan dan diskusikan menghasilkan sebuah karya permainan baru dengan judul Tinkerbell. Kami beri judul Tinkerbell karena dalam bahasa Tinker artinya berpikir dan beam artinya kayu besar berbentuk balok yang membentuk sebuah bangunan. Sehingga kami mengembangkan permainan ini sesuai dengan judulnya dengan balok kecil yang dimana pemain harus merencanakan dan berpikir bagaimana cara memindahkan dan menyusun balok agar bangunan tidak roboh dan ketika mendapat balok yang berisi pertanyaan dapat menjawab atau dapat melaksanakan tantangan tersebut. Untuk penjelasan konsep permainan Tinkerbell akan dijelaskan oleh teman saya, Arthur Rossi. Nah, dalam konsep permainan-permainan ini, kita harus memiliki minimal dua pemain dan maksimal dalam 4 pemain. Dalam permainan ini juga terdapat 75 balok yang terdiri dari balok pertanyaan, balok tantangan, balok lanjut, dan 10 kartu hukuman.
Nah, untuk pembagian peran dalam permainan ini, pemain harus melakukan home pimpa atau sweep, di mana pemain yang memenangkan home pimpa atau sweep tersebut ditunjuk sebagai pemain pertama, dan yang kalah akan ditunjuk sebagai pemain terakhir. Dan yang kalah akan mengacak kartu dan menyusun balok interbeam. Langkah-langkah memainkan Tinkerbeam. Yang pertama, yaitu tentukan urutan pemain dengan cara mempimpa atau switch seperti yang saya terangkan sebelumnya. Nah, selanjutnya, susunlah balok oleh pemain yang mendapat giliran terakhir sesuai warna tingkat kesulitan balok dari yang medium hingga yang hard. Nah, selanjutnya, pemain diperbolehkan mengambil dan menyusun balok dari berbagai warna sesuai tingkat kesulitannya. Pemain menyusun kembali balok pada susunan baru dan tidak boleh diubah. Pemain yang mendapat balok lanjutan mengambil dan menyusun balok kembali. Pemain yang mendapat balok berisi pertanyaan wajib menjawab pertanyaan tersebut. Dan selanjutnya, pemain yang mendapat balok yang berisi tantangan wajib melakukan tantangan tersebut. Jika bangunan roboh, maka pemain yang merobohkan dianggap kalah. Permainan ini dianggap berakhir ketika bangunan itu roboh dan bangunan telah mencapai 30 tingkat. Aturan dalam permainan. Nah, dalam permainan ini kita ada beberapa aturan seperti balok disusun secara rapi 5 bersab dengan arah melintang, setiap tingkatan 5 balok disusun selang-seling. Yang kedua yaitu balok yang berisi pertanyaan dan tantangan diletakkan terbalik atau tertutup agar tidak ada pemain yang dapat melihat balok yang berisi pertanyaan atau balok yang berisi tantangan. Nah, selanjutnya, pemain yang mendapat giliran pertama bermain mengambil dan menyusun balok dari tingkat yang paling bawah, yaitu tingkat 1, 2, atau 3. Nah, selanjutnya, pemain hanya dapat mengambil dan menyusun satu balok. Pengambilan balok menggunakan 2 jari. Balok yang disusun tidak boleh diubah atau dipindahkan kembali. Susunan balok baru tidak boleh diisi lebih dari 3 balok. Pemain yang tidak bisa atau salah menjawab pertanyaan wajib mengambil kartu hukuman dan melaksanakan hukuman tersebut. Jika pemain tidak melakukan hukuman, maka dia akan didiskualifikasi dan tidak dapat bermain pada permainan berikutnya. Pemenang permainan ditentukan dari siapa yang bertahan dalam menyusun 30 tingkat balok tersebut. Di sini kita akan menyebutkan tantangan-tantangan yang berada dalam balok tantangan. Dalam balok tantangan terdapat truth order, cerita pengalaman yang tidak disukai, bernyanyi dengan lirik baru, anagram 1 yang harus menyusun kata dari kata akhir, joget diiringi lagu, makan permen, bin, bulls, gombal salah satu orang di sekitarmu, bernyanyi, dan bermain alat musik, sebutkan harapan yang belum tercapai. Anagram kedua yaitu dari kata akbar, menyanyikan lagu favorit, stand up komedi, menyanyikan lagu daerah atau pop, sebutkan teman yang disukai dan tidak disukai, hal yang dirindukan pada saat, sebutkan 3 permintaan jika permintaan tersebut terwujud. Acting random, dance atau traditional dance, anagram yang ketiga yaitu dari kata agil, dan yang terakhir adalah deskripsikan idola atau orang di sekitar. Nah, dalam permainan ini kita mempunyai 10 kartu, di mana 10 kartu hukuman ini berisi tentang 1 kartu bebas. Kartu bebas ini, jika pemain mendapatkan kartu bebas, maka dia terbebas dari segala hukuman dan dapat melanjutkan ke round selanjutnya tanpa dikenai hukuman. Nah, yang kedua ini adalah cemo muka. Ketika pemain mendapatkan kartu ini, maka pemain tersebut mukanya akan dicoret-coret oleh pemain lawan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu kunci rambut. Yang keempat, menyanyikan satu lagu nasional. Yang kelima, berpuisi atau pantun random. Yang keenam adalah anagram dari kata ramah. Yang ketujuh, makan permen asam Jawa. Yang kedelapan, deskripsi idola sendiri.
Yang ke-9, pesan untuk diri sendiri. Dan yang ke-10 adalah cerita pengalaman lucu. Nah, kita bisa melihat poster dari permainan Tinkerbeam di sini. Di sana juga terdapat produk kemasan dari produk kami. Kenapa kami memilih warna biru pada kemasan produk kami? Itu karena menurut kami warna biru adalah warna yang cerah dan gampang untuk menarik perhatian anak-anak. Nah, selanjutnya di depan kemasan kami memberikan gambaran bagaimana susunan balok itu. Nah, terus di sampingnya kita memberikan tulisan education game agar gampang dilihat dan diketahui bahwa itu adalah game edukasi. Terakhir adalah tulisan Better Together di samping, yang dimana permainan ini lebih baik dimainkan bersama teman. Kami membandrol dengan harga Rp150.000 sesuai dengan tabel yang ditunjukkan. Biaya produksi ini belum termasuk dalam sistem penjualan dan penawaran, juga poster untuk sebuah permainan Tinkerbeam yang kami kembangkan dengan membutuhkan total sebesar Rp90.000 karena bahan utama permainan yang kami kembangkan menggunakan kayu, di mana harga kayu per balok dalam produksi permainan ini cukup mahal dalam produksinya dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang presentasi mengenai permainan yang kami buat, harap kita bisa bekerja sama untuk memproduksi permainan ini agar membantu anak-anak atau siswa belajar dengan baik. Terima kasih.